قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Bapak Ibu rahimakumullah, silahkan buka Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-38. Di sini kita akan membahas tentang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum yang bernama kaum Madian. Ya, kaum Madian, dan nabinya adalah Nabi Syuaib. Sedikit saya berbicara tentang Madian. Apa kelebihan yang dimiliki oleh Madian itu? Kaum Madian ini, Madian itu memiliki kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir kita. Salah satu dalam kitab tafsir Adwaul Bayan diceritakan bahwasanya Madian itu punya kelebihan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam berdagang. Ya, mereka itu para tajir, pedagang-pedagang. Ya, sepertiga kekayaan itu didapat dengan cara apa? Berdagang. Jadi sepertiga kekayaan di dunia ini itu didapat dengan cara berdagang. Tapi kata Nabi SAW sedikit tentang berdagang, supaya yang pedagang-pedagang ini kalaupun sukses dagangannya, kesuksesannya itu dicari dengan cara yang halal. Nabi SAW berkata, ini hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jarang Abu Bakar itu meriwayatkan hadits, ya. Maka Nabi SAW berkata, At-tujjaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara. Ya, at-tujjaru, tujjar tajir. Tajir itu kan pengusaha, pedagang. Yub'atsuna, nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah fujjara. Fujjar itu jamak dari fajir. Fajir adalah orang yang banyak berbuat dosa. Jadi para pedagang itu rata-rata nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama para pendosa-pendosa. Kenapa? Ada dua sebabnya. Yang pertama, karena dia tidak jujur. Ya, pedagang yang nggak jujur nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama para pelaku-pelaku dosa besar. Yang kedua adalah mengurangi takarannya, timbangan. Nah, inilah yang menjadi dosa besarnya kaum Madian. Gitu dia. Maka dalam hadis Nabi sallallahu, ini rahasia Bapak Ibu kalau mau dagangannya itu diberkahi oleh Allah. Pilih mana? Dagangannya disukseskan oleh Allah, banyak hartanya, atau dagangannya diberkahi? Hah? Walaupun pas-pasan? Yakin? Banyak dan diberkahi, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan kuncinya sebetulnya nggak banyak, cuma ada dua saja. Rasulullah SAW mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Pedagang itu dan pembeli, mereka itu masih punya kesempatan untuk memilih jadi beli atau tidak selagi belum berpisah, walaupun sudah akad bayar. Misal saya beli sesuatu, udah saya bayar, begitu saya dapat barangnya saya lihat lagi, nggak jadilah, nggak jadi, balikkan aja nih, saya nggak selera, mohon maaf ya. Pedagang nggak boleh bilang nggak bisa, orang udah dibayar. Itu masih bisa apa? Membatalkan. Kenapa? Karena masih dalam satu majelis, namanya. Dalam satu majelis, belum berpisah. Kecuali kalau dia sudah jalan beberapa langkah, misalnya dari lantai 1 turun ke lantai 2, nyesel kali lah beli kayak gini. Itu apa ini ya? Balik lagi, bang, nggak jadilah bang. Udah apa ini? Kayaknya nggak perlu kali. Boleh ini kita balikkan barang yang kita minta uang kita? Nggak boleh, karena sudah berpisah. Ini kaidah, ya, ini hukum fikih, tapi bukan ini yang jadi rahasia tadi. Rasul mengatakan fa in sadaqa wa bayyana, ini dua. Burika fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqa fi bai'ihima. Di sini dia dua kuncinya, ya. Makanya apapun usaha Bapak Ibu yang dijual baik kecil ataupun besar, jangan pernah
lepas dari dua hal ini kalau mau diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah fa in sadaqa, apabila pedagangnya jujur. Satu, jujur aja. Jujur. Ya jujur, pokoknya jujurlah semua. Tadi pedagang banyak dibangkitkan dari kiamat, banyak menjadi apa? Pendosa karena enggak jujur. Ini barang baru Pak, baru datang 3 hari yang lalu, padahal udah 3 tahun yang lalu. Berarti enggak jujur. Ini namanya apa? Kalau bahasa itu pedagang suka sumpah palsu dia. Bohong. Itu. Kemudian yang kedua adalah wabayana. Bayana itu bayan. Bayan itu artinya menjelaskan. Barang ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Tapi kalau pedagang sekarang jualnya apa? Kelebihannya gini-gini, kekurangannya nggak ada satupun disebutkan. Padahal ada kekurangannya. Berarti kekurangannya, cacatnya disimpan. Maka kalau dia jujur dan dia jelaskan apa yang ada pada barang tersebut dengan benar, maka burika fi bai'ihima, Allah akan memberkahi jual beli mereka. Yang beli diberkahi, yang menjual juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak jujur dan tidak menjelaskan kekurangan dan kelebihan itu dengan benar, maka muhiqah. Muhkun atau mahkun ini artinya adalah dihancurkan, dibinasakan keberkahannya. Kalaupun dapat uang banyak tapi tidak ada keberkahannya. Ini kuncinya ya, para pedagang-pedagang jangan lupa. Satu apa tadi? Jujur. Yang kedua, menjelaskan keadaan barang tersebut. Yang ketiga, jangan lupa sedekah. Nah, itu tambahan. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون